Progress. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya siapa? Mirza. Mana Mirza? Ya, Bu. Ya, coba dipimpin seperti biasa, bersiap gitu ya, kayak seperti biasanya. Berdiri gak, Bu? Nggak usah, bersiap aja, bersiap gitu. Bersiap. Berdoa. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa. Selesai. Sudah? Oke. Sekarang sudah terlihat di HP-nya, layarnya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, coba kananya dibaca judul pembelajarannya kalau sudah terlihat. Tematik kelas 6, tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 5. Iya, oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita seperti biasa ya, persepsi dulu pembiasaan, kita menyanyikan salah satu lagu nasional ya, yaitu lagu 17 Agustus. Didengarkan dulu baru nanti. Sudah terdengar? Saya tidak, Bu. Terdengar tidak suaranya? Enggak, Bu. Enggak terdengar. Oh ya. Oke. Bentar. Oke. Bentar. Dengar? Dengar suaranya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum terdengar. Terdengar? Belum, Bu. Belum? Belum, Bu. Oke. Dilihatin aja itunya ya, videonya aja. Nah. Oke. Nanti kita nyanyi bareng-bareng. Ayo kita nyanyi. Hari kemerdekaan kita. Suaranya mana? Hari merdeka, Indonesia dan bangsa, berinya bangsa Indonesia, merdeka, Merdeka, masih dikandung bunda.
masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap bekerja, membela negara kita. Tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Bangsa dan bangsa. lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan. Tetap setia, tetap mempertahankan Indonesia. Setia, tetap membela negara kita. Setia, tetap sedia membelakan Indonesia. Setia, tetap sedia membela negara kita. Oke, sudah? Oke, sekarang kita belajar. Hari ini mata pelajarannya apa? IPS dan DP. Oke. Nah, di sini tujuan pembelajarannya Ibu perlihatkan. Nanti kita akan belajar IPS mengenai kerjasama ASEAN, ya. Setelah manfaat kerjasama, tujuan kerjasama ASEAN, manfaatnya, tujuannya. Setelah itu kita SPDP akan membahas tentang mengenai brosur. Oke, Bu Guru akan mengulang pembelajaran yang kemarin. Ada yang masih ingat ASEAN, negara ASEAN? Yang pembelajaran kemarin? Masih, oke. Coba Bu Guru mau tanya, Bella, terdengar suara Bu Guru, Bella? Terdengar, Bu. Dengar. Negara ASEAN itu ada berapa negara sih, Bella? 10. Ada 10. Apa aja ya? Coba sebutin yang pertama. Yang Pertama apa, Bella? Suaranya tidak terdengar, Bella. Mikrofonnya diaktifkan. Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, Kamboja, Vietnam, ya, Thailand. Oke. Terima kasih Bella sudah menyebutkan 10 negara ASEAN dan masih ingat pembelajaran yang kemarin. Coba, terima kasih ya Bella ya. Sekarang Bu Guru mau tanya Muhammad Rizky. Hadir? Hadir, Bu. Hadir. Oh ya, hari ini hadir semua ya? Yang belum hadir hari ini ada berapa orang? 7 orang, 8 orang lagi ya? Yang baru yang sudah masuk ke Google Zoom meeting yaitu baru 22 orang, berarti tinggal 8 orang lagi. Oke, pembelajaran yang kemarin. Tadi kan 10 negara ASEAN sudah disebutkan oleh Bella Tri Amalia.
Muhammad Rizky, coba Bu Guru mau tanya yang pembelajaran yang minggu kemarin. ASEAN didirikan pada tanggal berapa? Agustus 1967. Tanggal berapa? 8 Agustus 1967. Iya, 8 Agustus 1967. Oke. Berikutnya, Bu Guru ingin tanya Nadine. Nadine. Ya, Bu. Oke. Sebutkan jenis-jenis kerjasama ASEAN, Nadine. Ada apa aja kerjasama ASEAN? Definisi Ministers Meeting ASEAN Defense Ministers Meeting. Jenis-jenis kerjasamanya. Ada kerjasama apa di bidang apa? Nadine. Dan konsulat. Perjanjian ekstradisi ASEAN. Iya. Terus? Perjanjian kawasan bebas nuklir. Apalagi? Kawasan damai, bebas, dan netral. Nah, itu bukan itu ya. Coba dibetulkan lagi, Zivana, kerjasama ASEAN di bidang apa aja? Di bidang apa aja, Zivana? Ada di bidang apa? Pendidikan atau apa? Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus? Deklarasi penguatan kerjasama pendidikan yang dilaksanakan pada KTT ASEAN ke-15 tahun 2009. Iya. Terus berikutnya apalagi, Zivana? Kerjasama yang bertujuan meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN. Terus? Pertukaran pelajar antar negara ASEAN dalam program studi mobility serta ASEAN University Network. Oke. Terima kasih, Zivana. Sudah berani berbicara menyebutkan jenis-jenis kerjasama ASEAN. Berarti Zivana masih ingat pembelajaran yang minggu kemarin. Berikutnya Bu Guru ingin tanya nih, Khalil Gibran. Hadir Khalil Gibran? Hadir, Bu. Hadir. Coba Bu Guru ingin tanya, apa alasan negara-negara di Asia Tenggara nih mendirikan ASEAN? Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan negara-negara Asia. Ya. Terus apa lagi? Ada lagi? Alasannya? Sudah, tidak ada? Tidak ada, Bu. Oke, coba kalau Mirza. Mirza. Iya, Bu. Ya, coba dilengkapi lagi. Ada tadi tidak alasan negara-negara di Asia Tenggara mendirikan ASEAN? Ada tidak alasannya? Tidak, Bu, di buku itu doang, Bu. Itu doang. Oke. Berikutnya Iya, karena Bu Guru akan jelaskan yang kenapa sih negara Asia Tenggara itu mendirikan kerjasama ASEAN. Ada yang bidang apa? Pendidikan, terus kesehatan, terus apa lagi? Kerjasama di bidang apa? Seni, kebudayaan, olahraga, ya kan? Ada waktu itu kan olahraga apa? Asian Games ya kan? Nah, negara ASEAN apa? Kenapa negara-negara di Asia Tenggara itu mendirikan ASEAN? Karena apa? Wilayahnya berbatasan saling apa? Berdekatkan. Jadi bertetangga. Nah, namanya saling berdekatan, terus bertetangga kan kalau kita bertetangga di rumah atau di lingkungan sekitar kalian, kita harus apa sih? Bekerja sama kan? Nah, maka itu kita mengadakan kerjasama. Terus dilihat juga kita apa? Lingkungannya, cuacanya, faktor alamnya hampir sama kan? Letaknya juga karena letaknya hampir berdekatan juga
cuacanya, iklimnya juga hampir sama. Terus juga kita kan juga negara-negara di Asia Tenggara karena berdekatan ingin memajukan negara kita sendiri dan negara-negara tetangga kan agar sama-sama saling melindungi. Itu alasan mengapa negara Asia Tenggara bekerja sama mendirikan negara ASEAN. Nah, berikutnya sudah berubah, sudah terlihat tampilannya? Sudah terlihat di Sudah, HP? Bu. Sudah, oke. Sudah, Bu. Nah, pada era globalisasi ini sangat diperlukan semangat untuk cinta tanah air. Semangat cinta tanah air akan membuat Indonesia semakin berkembang dan siap menghadapi era globalisasi. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan sikap cinta tanah air. Nah, globalisasi itu apa sih? Minggu kemarin kita sudah bahas kan? Gesya, apa globalisasi? Globalisasi itu apa, Gesya? Globalisasi adalah suatu proses tatanan yang dulunya tidak mengenal batas wilayah. Suaranya tidak terdengar jelas. Globalisasi adalah suatu proses tatanan yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Ya, yaitu perubahan tatanan dunia ya, negara-negara di dunia menjadi lebih maju. Ya, oke. Nah, sekarang kalian buka buku paket halaman 126. Sudah terlihat di buku paket kalian halaman 126? Sudah, Bu. Sudah, oke. Bentar, Bu, bentar. Halaman 126, tadi kan Bu Guru sudah sebelum mulai pembelajaran kita siapkan buku tema 4. Halaman 126. Sudah? Sudah. Oke, nah di sini tuliskan peta pikiran berikut halaman 126. Sudah dibuka buku paketnya? Sudah, Bu. Oke, di situ yang pertama kali sikap sebagai warga negara. Nah, kita kan warga negara ya. Warga negara apa? Indonesia. Sikap kita sebagai sikap warga negara kita bagaimana bersikap apa? Baik atau melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara yaitu menjaga fasilitas umum atau apa. Nah, kalian juga bikin tujuannya nih. Tujuan dari kerjasama ASEAN. Tujuannya apa? Alasannya. Terus kerjasama ASEAN, yaitu manfaatnya. Nah, contohnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita bahas bareng-bareng. Bu Guru sudah jabarkan di sini. Sudah terlihat sikap sebagai warga negara? Sudah. Sudah. Oke, coba Bu Guru ingin dengar suara Rian Saputra. Rian Saputra siapa, Bu? Rian Saputra, Rian Haryanto, Muhammad. Rian Haryanto, salah. Maaf, Rian. Rian, terdengar? Ya, coba dibaca sikap sebagai warga negara dari kerjasama ASEAN. Yang pertama apa? Bersikap proaktif dan Iya. memberikan dukungan positif terhadap program-program yang dibuat oleh negara anggota ASEAN. Iya. Oke, terima kasih Rian. Berikutnya Bu Guru ingin dengar suara Muhammad Wisnu Kurniawan. Wisnu Kurniawan. Ya, Bu, apa? Ya, yang sikap kedua, sikap Yang itu, Bu. sebagai warga negara. Oh ya. Bekerja keras dan mau menerima perubahan di era globalisasi, Iya. menggapai cita-cita dengan giat belajar untuk menghadapi era globalisasi. Oke, terima kasih Wisnu. Berikutnya, tujuan dari kerjasama ASEAN. Bu Guru ingin dengar suaranya Raisa. Raisa Askia.
Hadir Raisa? Ya, Bu. Ya, oke, dibaca. Tujuannya yang pertama apa? Mempercepat. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Dua, saling memberikan bantuan di bidang pendidikan profesional maupun teknik. Oke, yang Tiga, ketiga. mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional. 4, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Oke, terima kasih Raisya sudah membaca dengan jelas suaranya. Oke, berikutnya Bu Guru ingin dengar Muhammad Saputra tadi sudah ditugaskan membaca sama Bu Gurunya? Belum ya? Oke, Muhammad Saputra, kerjasama ASEAN, manfaatnya ada berapa di situ? Ada 7 ya? Ada 2, Bu. Manfaat kerjasama ASEAN. Iya, Bu. Ada 7. Coba yang pertama apa aja? 1, meningkatkan stabilitas regional. Stabilitas regional. 2, yang kedua? Yang kedua, memelihara kerjasama antar negara ASEAN. Ya, yang ketiga? Yang meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. Yang keempat? 4, memperluas lapangan kerja. 5, meningkatkan devisa negara. Yang keenam? 6, memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa. Yang ketujuh? 6, Yang keenam? 7, memenuhi kebutuhan barang dan Oke. barang. Berikut ya, terima kasih Saputra sudah membacanya. Oke, berikutnya Bu Guru akan mendengarkan suara Zaswa Nisa. Zaswa. Iya, Bu. Oke, yang terakhir contoh kerjasama ASEAN. Yang pertama apa? Kerjasama ekonomi. Ya, yang Pabrik pertama. pupuk di Aceh. Kedua, pabrik abu soda di Thailand. Ketiga, pabrik urea di Malaysia. 4, industri tembaga di Filipina. 2, kerjasama bidang politik dan keamanan. 1, deklarasi Kuala Lumpur. 2, perjanjian kawasan bebas senjata nuklir. 3, komunitas keamanan ASEAN. 4, perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara. Oke. Bu Guru akan kasih waktu berapa menit nih untuk mencatat peta pikiran halaman 126? 20 menit. 10 menit. 10 menit aja ya, kalau 20 menit kelamaan. Tidak usah rapi-rapi, yang penting kalian kotaknya jelas ya, tidak usah maksudnya rapi-rapi sekali nggak usah. Maksudnya yang penting kalian buatnya ini jelas ininya. Oke, Bu Guru kasih waktu 10 menit untuk mencatat. Sama kayak gitu, Bu. Sama kayak yang di sini, Bu. Peta pikirannya seperti halaman 126 kan yang di buku paket. Tulisannya terlalu kecil atau jelas?
Jelas ya tulisannya ya? Yang sudah selesai harap ini ya memberitahu Bu Guru, Bu saya sudah selesai. Ada yang sudah selesai?
Mirza bagaimana? Sudah selesai Mirza? Belum, Bu. Oke. Nabila Eka bagaimana? Sudah selesai? Iza? Iza? Abdi Munib. Sudah? Belum. Belum. Esan? Eshan? Belum. Belum. Oke. Gibran, bagaimana Gibran? Belum, Bu. Sedikit. Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu pembelajaran kita, nanti catatan yang ini peta pikiran akan Bu Guru kirim di WhatsApp grup ya. Kalian nanti ditinggal melengkapi ya. Bagaimana? Zivana? Catatannya nanti Bu Guru akan kirim ya di WhatsApp grup ya. Oke, kita lanjut pembelajaran berikutnya, yaitu tujuan kerjasama ASEAN.
ya. Sekarang Bu Guru ingin dengar suaranya Azerti. Azerti. Iya, Bu. Ya, oke, dibaca coba tujuan kerjasama ASEAN-nya. Tujuan kerjasama ASEAN. 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan budaya. Ya, 2. yang kedua. Meningkatkan stabilitas dan perdamaian. 3. Saling membantu di bidang sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi. 4. Menjalin kerjasama yang lebih efektif guna meningkatkan hasil pertanian dan perindustrian, perluasan perdagangan, perbaikan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat dari negara-negara anggota. Oke. 5. Meningkatkan kualitas pendidikan. 6. Mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional lainnya. Oke, terima kasih Azerti sudah membaca tujuan kerjasama ASEAN. Catatan ini nanti Bu Guru akan kirim di WhatsApp grup ya untuk mempersingkat waktu. Berikutnya kita lanjut yaitu manfaat kerjasama ASEAN. Berikutnya Bu Guru ingin minta tolong kepada Permata Berlin untuk membaca manfaat kerjasama ASEAN. Berlin. Permata Berlin. Permata Berlin. Terdengar suara Bu Guru? Terdengar. Ya, oke. Dibaca manfaat kerjasama ASEAN. 1. Menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara anggota. 2. Ya. Semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN lainnya. 3. Terciptanya kawasan yang damai, bebas, dan netral dari pengaruh negara luar. 4. Meningkatnya investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. 5. Semakin luasnya pasar internasional. 6. Pemenuhan kebutuhan dalam negeri. 7. Memperluas lapangan pekerjaan. 8. Meratanya perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di ASEAN. Oke. Terima kasih. Sudah apa tadi siapa yang membaca Bu Guru lupa? Permata Berlin. Oh iya, Permata Berlin. Enggak tadi Bu Guru ininya namanya si Bella. Permata Berlin, terima kasih ya sudah membaca manfaat kerjasama ASEAN. Nah, dari kerjasama ASEAN ini, manfaat dan tujuannya, kan kita ASEAN itu kan ada di bidang apa? Perdagangan ya, kerjasama di bidang perdagangan kan. Nah, kalau kita biasanya berdagang atau kerjasama di bidang pendidikan, terus kerjasama di bidang apa? Sosial budaya, terus keamanan, terus kerjasama di bidang politik. Nah, kadang kan sebelum kita bekerja sama itu kan agar negara tersebut atau misalnya negara-negara lain dapat tahu kan biasanya negara ini kan membutuhkan dinamakan apa brosur. Brosur itu apa sih, Bu? Nah, brosur itu nanti yaitu berhubungan dengan pembelajaran SPDP. Oke, kita perhatikan video berikut ini ya. Oke, sebentar Bu Guru akan stop dulu. Oke. Oke, terlihat di layar videonya? Terlihat. Terdengar suaranya? Terdengar, Bu. Bagaimana terdengar? Bu, enggak ada. Bu, ada suaranya, Bu. Tidak ada suaranya. Oke. Terdengar, Bu. Ya, Sudah, Bu. Terdengar. Terdengar tapi patah-patah, Bu, suaranya, Bu. Oh, iya. Mati. Iya, Bu, terdengar tapi Karena sinyal.
Oke. Ibu, maaf. Iya. Saya mohon izin ya, Bu. Saya sambil makan, soalnya saya belum sarapan dari pagi. Oh, sudah jam 9 kok belum sarapan. Tadi kan Bu Guru bilang sarapan dulu sebelum ini. Oke, Bu, boleh, tapi videonya dimatikan ya. Ya, Bu. Iya, tapi makannya jangan terlalu kenyang juga, paling cuma berapa sendok, terus lanjut lagi ya, ininya ya. Terus, Terima kasih, Bu Febi. ya, berikutnya kita lanjut. Tadi sudah kalian lihat itu videonya? Sudah, oke. Sudah, Bu. Berikutnya Bu Guru akan perjelas di sini pengertian brosur. Nah, sekarang Bu Guru ingin dengar suara Muhammad Nurrohim. Nurrohim? Ya, Bu. Oke, dibaca pengertian brosur. Brosur adalah salah satu bentuk iklim yang berisi informasi-informasi tentang produk atau imbauan tertentu. Ya. Brosur muat tulisan dan gambar yang disusun secara menarik sehingga pesan-pesan yang ada pada brosur dapat tersampaikan dengan baik kepada pembaca. Oke, terima kasih Muhammad Rohim. Berikutnya Bu Guru ingin minta tolong kepada Izat. Izat. Ya, coba dibaca fungsi brosur. Yang pertama apa, Zat? Pertama, mempromosikan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, mempromosikan produk kepada masyarakat. Ketiga, menjelaskan secara terperinci bentuk pelayanan. Keempat, menjelaskan terperinci fungsi, manfaat, dan contoh produk. 5, menghemat penggunaan biaya ikan yang lebih mahal. Terus 5, keenam, informasi lanjut di email, handphone, dan layanan konsumen pada lembaran brosur. Oke, terima kasih Izat sudah membaca. Ini nanti pengertian dan fungsi brosur untuk dicatat di buku tulis, akan Bu Guru share, kirim di WhatsApp grup ya. Nanti catatannya kalian kirim kembali di WhatsApp sebagai tugas tambahan penilaian ininya, lembar kerja kalian. Oke, berikutnya ciri-ciri brosur. Bu Guru ingin dengar suara Nabila Eka. Tadi sudah baca belum Nabila?
Belum, Bu. Oke, ciri-ciri brosur, Nabila. 1. Brosur memiliki ukuran lebih kecil dari poster. Poster biasanya berukuran A3 29,7 cm kali 42,0 cm. Sedangkan brosur ukuran A5 14,8 cm kali 21,0 cm. 2. Ya. Brosur Abang, biasanya like, Bu. Ya, brosur. biasanya ditempel di dinding atau di tempat yang sudah disediakan atau dibagikan kepada orang-orang di tempat umum. 3. Brosur berisi informasi atau ajakan untuk berbuat sesuatu. 4. Tulisan di dalam brosur lebih banyak tetapi tetap dilengkapi dengan gambar. Oke, terima kasih. Apa tadi? Nadia ya? Oke, berikutnya Bu Guru akan minta tolong kepada Esan. Esan, sudah baca belum tadi? Belum. Belum, oke. Dibaca macam-macam brosur. Brosur memiliki 3 macam bentuk. Yang diantaranya yaitu 1. Brosur tanpa lipat. Brosur jenis ini yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sebutan lain dari brosur adalah flyer. Brosur jenis ini berisi informasi yang singkat dan padat. Brosur ini dibagikan tempat keramaian seperti persimpangan jalan raya, pameran, atau toko. 2. Brosur lipat 2. Brosur jenis ini dilipat menjadi 2 sehingga memiliki 4 halaman. Jika menggunakan gambar yang lebih besar dapat menggunakan brosur jenis ini. 3. Brosur lipat 3. Brosur lipat 3 sering digunakan untuk mempromosikan suatu produk. Terdapat 6 halaman yang dapat diisi dengan gambar atau ilustrasi yang berkaitan dengan produk yang dipromosikan. Detail produk dapat dituliskan dengan rinci dalam brosur ini. Oke. Nah, brosur itu tadi dibagi, terima kasih Esan ya. Oke, brosur itu dibagi menjadi berapa macam? 3. Yang pertama apa? Brosur tanpa lipat. Tanpa lipat. Oke, tanpa lipat berarti cuma selembar aja, 1 lembar. Yaitu brosurnya itu berisi tentang informasinya singkat dan padat, tidak panjang-panjang kalimatnya. Terus biasanya kan kalau brosur itu suka dibagikan pada keramaian kan, di tempat keramaian seperti persimpangan jalan atau di tempat-tempat toko, mall, atau bisa juga di pasar atau bagaimana ya kan. Nah, yang kedua brosur lipat 2. Di sini brosur lipat 2 yaitu dilipat ya, sehingga memiliki misalnya bisa lipat 2 itu bisa 4 halaman. Sama bentuknya juga lebih besar yaitu A5 kertasnya. Terus yang ketiga yaitu brosur lipat 3 ya. Jadi brosur macam-macam brosur dibagi menjadi 3. Nanti kalian akan mengerjakan latihan terakhir yaitu evaluasi melalui kuisis ya. Jadi dihafalin, jadi macam-macam brosur itu brosur tanpa lipat, brosur lipat 2, dan brosur lipat 3. Oke, nanti catatan ini akan Bu Guru kirim di WhatsApp grup untuk dicatat kembali ya, dipindahkan di buku tulis sebagai latihan kalian nanti. Berikutnya. Jadi dikerjanya ntar setelah Zoom ya, Bu? Ya, setelah Zoom. Ya, kuisisnya. Tapi dicatat dulu yang Bu Guru kirim ini ya. Oke, berikutnya Bu Guru ingin dengar suaranya. Tadi Mirza udah baca belum, Mirza? Belum, Bu. Oke, dibaca. Cara membuat brosur. Cara membuat brosur memiliki beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. 1. Menentukan tema dan ide yang akan disampaikan di dalam brosur. 2. Memilih jenis brosur yang akan dibuat, misalnya brosur tanpa lipat. 3. Memilih judul yang menarik agar pembaca langsung tertuju pada brosur.
4. Mengatur tulisan pada informasi tersebut agar lebih mudah dibaca, seperti ukuran huruf dan jenis huruf. 5. Menyesuaikan ukuran gambar dengan tulisan. Oke. Tadi cara membuat brosur itu pertama menentukan temanya. Misalnya kita mau tema misalnya tentang kita misalnya mau dagang nih. Kita mau bikin dagang atau misalnya kita mau mendirikan sekolah atau tempat les. Nah, temanya apa? Terus idenya yang disampaikan dalam brosur itu apa? Terus yang kedua, memilih jenis brosur yang akan dibuat. Misalnya brosur tanpa lipat berarti cuma selembar doang, atau mau 2 lipat, atau 3 lipat paling banyak. Terus yang ketiga, memilih judulnya yang menarik agar pembaca langsung tertuju pada brosur. Judulnya jangan panjang-panjang, yang penting menarik. Misalnya makanan, misalnya makanan ekstra pedas level apa misalnya ekstra pedas rasa hot rasa misalnya rasa setan apa rasa hantu apa gitu. Jadi kan hantu atau apa kan jadi kan penasaran kan. Terus yang keempat yaitu mengatur tulisan pada informasi tersebut agar lebih mudah dibaca. Tulisannya hurufnya biasa aja, tidak usah huruf yang bermacam-macam, seperti ukuran hurufnya dan jenis hurufnya, jangan terlalu kecil juga. Kalau bisa lebih besar. Terus yang kelima, menyesuaikan ukuran gambar dengan tulisan. Nah, gambar dengan tulisannya juga jangan ukurannya jangan terlalu misalnya tulisannya terlalu besar, gambarnya kecil, tidak boleh. Jadi seimbanglah perbandingannya, jangan terlalu berbeda. Nah, berikutnya di sini berikut ini adalah beberapa contoh brosur. Yang pertama contoh brosur tanpa lipat nih, cuma selembar doang nih. Ini contohnya misalnya makanan nih, ya iklan makanan. Terus contoh brosur lipat 2 nih, dilipat 2. Ini misalnya tentang tempat kursus atau apa nih bisa nih, ya. Terus yang ketiga contoh brosur lipat 3 dilipat 3-nya nih. Oke, sudah mengerti? Sudah. Oke. Nah, Sudah, Bu. tadi sudah Ibu jelaskan manfaatnya juga. Terus yang belum selesai catatannya yang ini ya tadi, karena masih ada waktu sebelum. Iya, Bu. Oke. Bu Guru kasih waktu lagi 10 menit lagi ya. Sampai mana Mirza tadi nyatetnya? Saya baru nyampe yang manfaat, Bu. Oke, manfaat. Boleh dilanjutkan yang lainnya juga? Nanti kita kerjakan kuisisnya bareng-bareng ya. Bu Guru sekalian mau melihat tadi kalian mengamati atau tidak ya. Oke. Boleh dilanjutkan lagi manfaatnya? Rian, bagaimana Rian? Sampai mana catatannya? Sampai tujuan, Bu. Oke.
kuisis kita akan mulai jam 10:30 ya. Langsung bareng-bareng. Jadi siapa nilainya yang paling tinggi? Bella, sudah sampai mana Bella? Sudah, Bu. Sudah, oke. Wisnu? Belum, Bu. Dari tadi bikin garis. Ya. Dival? Yang contoh, Bu. Oke. Izat, sampai mana Izat? Contoh. Oke. Kanaya? Ya, Bu. Sudah sampai mana? Bisa bermanfaat, Bu. Oke. Rizky? Sudah sampai contoh, Bu. Oke. Raisa? Raisa sudah sampai mana? Bu. Ya. Esan? Di manfaat, Bu. Oke. Bu Mirza sudah, Bu. Oke, Mirza sudah. Siapa lagi yang sudah? Zaswa, bagaimana Zaswa? Sudah sampai mana? Udah selesai, Bu, dari tadi. Oke, terima kasih. Nabila? Belum, Bu. Oke.
Diva sudah, Bu. Oke, terima kasih Diva. Sama-sama, Bu. Iya, siapa lagi yang belum? Rizky sudah, Bu. Oke, terima kasih Rizky. Sama-sama, Bu. Iya. Rahim sudah, Bu. Oke, terima kasih Muhammad Rohim. Iya, Bu. Oke, nanti disambung lagi di WhatsApp grup ya. Oke, sebelum ya, yang sudah berarti tinggal nyambung yang catatan berikutnya. Nah, kesimpulannya nih, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini coba dibaca. Yang belum baca, siapa yang belum Ibu suruh baca? Zivana belum, Bu. Zivana belum, oke. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, ayo Zivana dibaca. Yang pertama, tujuan. Tujuan kerjasama ASEAN adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan budaya, meningkatkan stabilitas dan perdamaian, saling membantu di bidang sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi, menjalin kerjasama yang lebih efektif guna meningkatkan hasil pertanian dan industri, perluasan perdagangan, perbaikan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat dari negara-negara anggota, meningkatkan kualitas pendidikan, mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional lainnya. Oke, terima kasih Zivana. Berikutnya kesimpulan yang kedua, Bu Guru ingin dengar suara Izat. Tadi udah belum baca Izat ya? Izat? Belum baca kan tadi? Sudah. Oh, sudah. Oke, Kanaya yang belum ya, Kanaya? Bu, ya, Bu. Oke, dibaca yang kedua, manfaat kerjasama ASEAN. Manfaat kerjasama ASEAN adalah menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara anggota, semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN lainnya. Terciptanya kawasan yang damai, bebas, dan netral dari pengaruh negara luar, meningkatnya investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. Semakin luasnya pasar internasional, pemenuhan kebutuhan dalam negeri, memperluas lapangan pekerjaan, meratanya perkembangan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di ASEAN. Oke, terima kasih Kanaya. Sama, Bu. Berikutnya, Bu Guru ingin minta tolong Rian. Rian tadi dibaca belum, Rian? Dival belum, Bu. Oh ya, Dival dibaca Dival 3 itu ya, brosur sampai yang bawahnya cara membuat brosur. Oke, dibaca brosur adalah Dival, Bu Guru. Brosur adalah salah satu bentuk reklame yang berisi informasi-informasi tentang produk atau imbauan tertentu. Macam brosur adalah brosur tanpa lipat, brosur lipat 2, dan brosur lipat 3. Cara membuat brosur adalah menentukan tema dan ide yang akan disampaikan di dalam brosur. Memilih jenis brosur yang akan dibuat, misalnya brosur tanpa lipat. Memilih judul yang menarik agar membaca langsung tertuju pada brosur. Mengatur tulisan pada informasi tersebut agar lebih mudah dibaca, seperti ukuran huruf dan jenis huruf. Menyesuaikan ukuran gambar dengan tulisan. Oke, terima kasih Dival sudah membaca kesimpulannya. Nah, berikutnya yang terakhir yaitu tugas kerjakan soal evaluasi melalui quizzes. Nah, quizesnya linknya Bu Guru akan kirim di WhatsApp grup, dikerjakan sekarang ya, langsung ya. Bu Guru ingin tahu nilai yang paling tertinggi siapa?
Tadi kalian memperhatikan atau tidak? Sudah terlihat di grupnya, di WhatsApp grup? Sudah? Oke, langsung diklik. Bu Guru akan lihat langsung siapa yang nilainya paling besar. Oke, langsung dikerjakan ya. Bu Pebi, Ya, ini boleh keluar Zoom apa masih di Zoom-nya aja, Bu? langsung masih di Zoom-nya. Oh. Langsung diklik aja. Langsung diklik. Ya, Bu. Sudah bisa diklik permainannya, latihannya, evaluasinya. Bu, ini pakai kode ya, Bu? Iya, kodenya ada di situ kan? Langsung diklik aja, udah bisa kok itunya. Kodenya kan 10326398 kan?
Bu PB. Ya, sudah selesai? Mengerjakan Bu. Sudah selesai. Oke. Bu Guru akan lihat. Siapa yang sudah selesai? Belum ya? Oke, sebentar.
Bu Pebi, saya sudah selesai, Bu. Oke. Siapa yang belum? Bu, Diva sudah selesai. Oke. Bu, Wisnu sudah selesai, Bu. Sudah. Oke, kita lihat hasilnya ya. Bu Mirza belum, Bu. Sabar, Bu. Oke. Bu, saya nggak bisa, Bu. Paketan saya tinggal dikit. Oh, ya udah nggak apa-apa. Bu, karena sudah selesai, Bu. Oke. Ibu, tadi kayaknya ada, Bu, pertanyaan yang nggak ada di buku, Bu. Oh, Kayaknya. iya, tadi ada yang terlewat ya. Iya. Bu Mirza sudah, Bu. Oke, sebentar. Bu Baby, itu apa namanya? Kenapa? Yang apa namanya pembuatan ASEAN itu 8 Agustus 1967 kan, Bu? Iya, tadi kan sudah dibahas kan? Tapi salah, Bu, tadi, Bu. Ya, Bu. Oh, ada di jawab itunya ya, salah ya? Saya pikirnya 1967, tapi yang benar 1968, Bu. Oh, Ya, ya Bu, nanti. betul, Bu. Saya Ya, juga. Oke, nanti Bu Guru akan edit dulu. Tadi saya pertanyaan. juga, Bu. Skornya mengurang, Bu. Iya, iya, iya. Ntar Bu Guru edit dulu ya. Iya. Terus kan yang keduanya kan ada kayak eraser gitu kan, Bu. Iya. Nah, jadi saya pencetnya 1968. Padahal benar 1967, Bu. Oke. Nanti dulu Bu Guru akan edit dulu ya. Sifana sudah selesai, Bu. Oke. Bella sudah, Bu. Iya. Yang belum siapa? Dibilang sudah selesai, Bu. Oke, sebentar ya. Bu Nadine belum, Bu. Sebentar. Bu, sudah. Ya. Bu Gisha. Tadi ada yang salah itunya ya. Soalnya yang tahun berdirinya ASEAN, Bu. Tahun ASEAN. didirikan. Oh Iya. ya.
Malah magang. Bu, Nadine sudah, Bu. Oke. Muhammad Rahim sudah, Bu. Ya. Hasan sudah, Bu. Permata Berlin sudah, Bu. Sudah. Oke. Azerti sudah, Bu. Oke. Ada lagi yang belum? Muhammad Rizky sudah, Bu. Oke, siapa lagi yang belum? Gibran sudah, Bu. Ya. Rian sudah, Bu. Oke. Yang belum siapa nih? Oke, Ibu akan share nilainya. Oke, sudah terlihat di Zoom? Sudah. Sudah, oke. Sudah, Bu. Nilai Raisa skornya yang paling tinggi, betul 20 ya? Oke, Iya, Bu. 100 nilainya. Terus Khalil Gibran, salah satu ya Gibran ya? Nilainya 95. Ya, Bu. Kanaya, nilainya 100. Oh enggak, ini yang sudah selesai si Raisa. Yang kedua si Khalil Gibran waktunya. Yang ketiga waktu yang menyelesaikan Kanaya nilainya 100 ya Kanaya ya. Terlihat di itunya? Lihat, Bu. Oke. Mirza nilainya 100.
Ya. Esan salah 3 Esan ya. Betul 17, nilainya 85. Azerti salah 2, nilainya 90. Rohim salah 4, nilainya betul 16, nilainya 80. Zivana sama seperti Rohim, salah 4, betul 16, nilainya 80. Zaswa sama juga seperti Zivana, salah 4, betul 16, nilainya 80. Dival salah 5, betul 15, nilainya 75. Izat nilainya 75. Wisnu nilainya 75, salah 5. Terus Permata Berlin nilainya 75, salah 5. Rian Haryanto salah 6, betul 14, nilainya 70. Terus Nadine nilainya 70, salah 6. Bella salah 6, nilainya 70. Rizky salah 6, nilainya 70. Geisha salah 7, nilainya 65. Azerti salah 5, nilainya 45. Ini Azerti ada 2 nih ya. 2 akun ya. Terus sama oh belum selesai. Udah Bu, tadi yang pertama nilai 90 itu, yang lainnya itu bukan Bu. Oh bukan ya. Oke. Oh itu bukan, berarti bukan nama ininya ya udah. Oke, ini hasilnya ya. Nanti Ibu akan masukkan ke daftar nilai kalian di nilai harian kalian. Nah, oke. Nah, cukup sekian materi hari ini. Yang kuisis sudah pada semua hampir mengerjakan. Nah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kemarin kita sudah menyanyikan salah satu lagu daerah ya. Masih ingat ya kemarin lagu daerah apa? Apuse. Apuse. Dari mana Apuse? Dari Papua, Bu. Oke. Nah, hari ini kita akan menyanyikan salah satu lagu daerah, yaitu yang berasal dari Jawa Tengah. Yaitu Jawa Tengah. Gundul-Gundul Pacul. Di sini siapa yang orang tuanya, ibu bapaknya dari Jawa Tengah? Saya, Bu. Ibunya, Bu. Saya, Bu. Saya. Saya, Siapa? Bu, orang tua saya, Bu. Siapa? Siapa namanya? Sebutin. Dari siapa muridnya, siapa namanya? Siapa yo nama bapaknya? Mirza. Mirza dari Jawa Tengah. Enggak, Bu. Siapa Betawi. tadi? Oh, Betawi. Yang dari Jawa Tengah siapa tadi? Orang Wisnu, tadi? Bu. Wisnu. Oh, Wisnu Jawa Tengah. Jawa Tengahnya apa? Pekalongan. Pekalongan. Ibu, Blora, ayah. Oh, iya. Terus selain Wisnu siapa lagi yang Jawa Tengah? Saya, Bu. Gibran, Bu. Oh, Gibran. Gibran bapaknya atau ibunya atau dua-duanya yang Jawa Ibunya, Tengah? Bu. Ibunya Ibu. dari Jawa Tengah, Solo. Solo. Bapak? Bapak Madiun. Madiun. Jawa Timur ya? Ya, Jawa Timur. Ya. Selain Gibran sama Wisnu siapa lagi yang Jawa Tengah? Azerti. Azerti. Mamahnya atau ibunya atau ayahnya? Saya, Bu. Ibu. Dari mana? Jawa Tengah. Ya, di Jawa Tengahnya di mana? Purworejo. Oh, Purworejo. Oh, sama dong kayak Bu Guru. Bu Guru juga dari Purworejo. Terus siapa lagi? Rian juga. Ayahnya atau ibunya? Saya, Bu. Ya, Rian dari mana? Ayahnya apa ibunya? Mak. Ibu. Ibu dari mana? Solo. Oh, Solo. Sama kayak ini dong. Seperti yang Solo siapa? Si Gibran ya, mamanya ya? Ya, Bu. Ya. Rian, oh, ibunya dari Solo. Terus bapaknya? Sunda. Oh, Sunda. Terus siapa lagi? Yang Nadine. Nadine ibunya atau bapaknya? Atau dua-duanya? Mamahnya. Mamahnya dari? Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengahnya apa sayang? Tarukan. Oh, apa? Malang. Malang. Oh, Malang. Bapaknya? Bapaknya? Sunda. Sunda. Ya, harus tahu ya asal-usul orang tuanya. Jangan, saya nggak tahu, Bu. Wah,
Bagaimana kan ibu bapaknya kan pasti cerita, bapak dari misalnya dari Sumatera Utara atau kemarin kita nyanyi Apuse, ada yang dari Papua? Siapa yang dari Papua? Izat dari mana, Zat? Izat nih nggak ada suaranya nih dari tadi nih, Bu Guru denger nih. Ya. Dari mana? Nggak tahu. Nggak tahu lah, mamanya nggak pernah cerita, mama dari ini Betawi, atau mama dari Padang, atau mama dari Medan. Gitu. Kalau mama lahir katanya di Jakarta. Oh di Jakarta, ayah? Di Malang. Oh di Malang, berarti ayahnya orang Jawa Tengah. Terus siapa lagi yang Jawa Tengah? Saya, Bu. Oke, ya. Kemarin kita sudah menyanyikan lagu daerah Apuse, terus ampar-ampar pisang ya? Masih ingat ampar-ampar pisang? Iya, Bu. Dari mana ampar-ampar pisang? Ampar-ampar pisang lagunya? Kalimantan ya, Bu? Ya, Kalimantan. Terus apa lagi selain itu? Kalau kita kan kita tinggal di Jakarta, menyanyikannya lagu daerahnya apa? Lenggang-lenggang kangkung, Bu. Lenggang-lenggang kangkung. Terus apa lagi? Jali. Ya, oke. Nah, ada yang pernah ibu bapaknya nyanyiin lagu Jawa Tengah nih, judulnya Gundul-Gundul Pacu? Ada, Bu. Siapa? Ya, Bu. Siapa? Apa nih? Ibu. Ibu. Siapa nih? Suaranya siapa tadi? Wisnu, Bu. Wisnu. Oh ya. Oke, Wisnu coba. Wisnu bisa nggak nyanyi Gundul-Gundul Pacu coba? Gampang, Bu. Bagaimana coba? Bu Guru mau dengar suaranya. Gundul, gundul, pacul, cul, gembelengan. Nyunggi, nyunggi, wakul, kul, gembelengan. Wakul blimpang segone dadi sak latar. Wakul blimpang segone dadi sak latar. Wah, hebat. Tepuk tangan buat Wisnu. Ayo teman-teman. Ya, hebat. Selain Wisnu, siapa yang bisa menyanyikan Gundul Pacul? Gibran? Gibran bisa? Insya Allah bisa, Bu. Coba Gibran. Gundul, gundul pacucu, gembelengan, nyunggi, nyunggi, wakulkul, gembelengan, waku melimpang sega, neda di saklatar, waku melimpang sega, neda di saklatar. Oke, iya. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Gundul, 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 pacucu, gembelengan, nyunggi, nyunggi, wakul, gembelengan, wakul, glimpang, segene dadi sak latar. Wakul glimpang segene jadi sak latar. Oke. Ada yang tahu artinya? Wisnu? Nggak tahu. Wisnu tahu Tidak, Bu. Ini nggak tahu bahasa Jawa mana ini, Bu. Kan ada banyak bahasa Jawa iya, itu. Jawa Tengah. Ini kan kalau Jawa Tengah nih gundul-gundul. Berarti gundul rambutnya apa? Botak. Botak. Iya, rambutnya botak. Terus dia rambutnya botak, nyunggi, maksudnya dia megang tempat nasi. Megang tempat nasi yang dari bambu tuh, ya kan? Ditaruh di atas kepala. Dia sambil joget-joget, sambil nyanyi. Terus karena saking joget-jogetnya semangat, akhirnya apa? Tempat nasinya apa? Gelimpang. Gelimpang itu maksudnya apa? Jatuh. Jatuh, terus nasinya jatuh di tanah, jadi apa? Jadi berantakan. Jadi kotor. Jadi kotor. Jadi maksudnya kayak gini. Jadi kalau misalnya kita bawa sesuatu, boleh joget, tapi jangan terlalu berlebihan. Oke. Cukup sekian materi hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, tadi ketua kelasnya Mirza ya?
Ya, oke. Dipimpin untuk menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Oke, dipimpin coba Mirza, suaranya yang keras ya, yang biar terdengar teman-temannya. Bersiap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Membaca doa. Selesai. Oke, cukup sekian materi hari ini. Apabila Bu Guru ada salah-salah kata, Bu Guru mohon maaf. Dan materi hari ini yang catatan ya, ada sebagian yang tertinggal ya, atau kurang jelas, nanti Bu Guru akan kirim di grup WhatsApp. Nanti catatannya jangan lupa difoto, terus dikirim lagi di grup WhatsApp agar dinilai sama Bu Guru. Ya, catatan tadi yang IPS dengan SBDP. Ya, sama latihan, tadi latihan terakhir apa? Kuisis ya? Oke.